Baik, selamat siang semuanya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemrograman komputer dengan topik data structure atau struktur data. Dengan saya sebagai pengampu di sini, Hasif Ali Zamzami. Materi perkuliahan ini akan dimulai dari outline ya. Kita akan belajar tentang bagaimana mengatur database kita menggunakan Excel. Jadi bagaimana kita menyimpan data kita dan bagaimana kita mengambil data kita dari Excel. Terus kita akan belajar sedikit tentang self dari Python ya. Selanjutnya juga ada pemahaman sedikit tentang apa itu stack, queue, dan sebagainya. Namun untuk yang paling saya garis bawahi adalah dua teratas karena itu adalah materi yang terkait dengan project. Sementara untuk materi tiga bawah itu nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri melalui PPT yang sudah dan akan saya kirimkan di Hebat. I/O dan Excel. Jadi maksudnya di sini adalah input dan output yang kita ambil dari database yang kita sudah definisikan dalam sebuah Excel. Jadi kita bisa menggunakan metode I/O ini menggunakan Python ya. Yang pertama tentunya kita bisa menggunakan Excel atau menggunakan CSV. Dengan CSV merupakan modul yang sama seperti Excel, hanya saja dia ada di dalam satu sel dan masing-masing kolom yang membedakan kolom pertama dengan kolom kedua adalah dibedakan dengan koma sehingga dia disebut koma separated value. Jadi nilai dari masing-masing kolom itu dipisahkan oleh koma dan itulah yang membedakan antara CSV dan Excel. Nah, untuk step-stepnya kita bisa melakukan import CSV modul ya. Tentunya jika kalian sudah berhasil mengatur sistem environment variable pada Windows kalian, kalian akan bisa melakukan import CSV modul dengan perintah import CSV yang kalian ketik pada terminal. Dan untuk cara bagaimana untuk melakukan apa namanya write dan read ya W ini untuk write pada file kalian maka kalian bisa mengetikkan ini di .py kalian .py kalian dan untuk step ketiga create CSV writer object by calling the writer. Jadi ketika kita sudah melakukan step kedua maka kita akan melihat di data yang ada di pada satu folder dengan .py kita mydata.xlsx itu adalah data baru yang sudah kita buat melalui cara file sama dengan open bla 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 itu. Dan perintah yang terpenting adalah perintah W di sini ya. Atau kalian bisa juga menggunakan metode CSV Writer kurung buka kurung tutup seperti ini. Nah, untuk langkah-langkah ini sama ya. Ini hanya beda apa namanya beda slide. Untuk langkah yang keempat, kalian juga bisa menggunakan cara seperti ini ya. Jadi ketika kalian sudah memasukkan data tadi ya menggunakan cara CSV Writer atau cara step kedua ya, kalian bisa melakukan step keempat yang mana kalian akan mengambil nama, usia dan nomor pendaftar dari pengguna sehingga menjadikannya sebagai input pengguna dan menyimpannya dalam variabel. Di sini kita punya variabel name, usia dan enroll ya. Kalian bisa melakukan digit random ya di sini. Terus kalian bisa mengetik dengan file .write row. File di sini adalah berarti kalian akan menambahkan baris baru ya, baris baru yang berisi variabel dengan nilai nama tadi isinya apa, terus age isinya apa dan enroll isinya apa dan kalian akan menambahkan baris baru ke dalam file. File di sini sudah definisikan di awal dengan nilainya adalah mydata. Berarti intinya kalian akan menambahkan baris di mydata.slx. Sehingga jika kita sudah membuat complete code-nya seperti ini ya, ini kalian bisa kopas dan kalian coba untuk mentelaah sendiri dan menganalisis di .py kalian dan hasilnya bisa kalian lihat seperti ini. Jika kalian ingin memahami ini hasil yang ada pada terminal ya. Jika kalian ingin memahami secara lebih ya dibanding dari data yang sudah saya buat, kalian bisa juga mengatur data yang kalian buat sendiri yakni terkait misalkan terkait kosmetik atau terkait otomotif dan sebagainya. Nah, untuk data di Excel bentuknya seperti ini ya, jadi dipisah masing-masing kolom. Sementara jika kalian menyimpannya pada .csv, dia akan berbeda karena dia hanya ada di kolom A saja dengan pemisah koma. Jadi name, age,
enrollment number itu semua ada di data di kolom A. Itu yang disebut .csv ya. Nah, ini adalah cara untuk membaca file Excel dengan Python ya. Langkah-langkahnya adalah kalian bisa menggunakan pip install XLR-read ya atau Excel read seperti itu. Atau kalian bisa menggunakan metode lain, yakni menggunakan Pandas dengan cara import Pandas SPD. EPD di sini adalah singkatan dari Pandas. Kalian bisa mendefinisikan dengan bentuk lain, misalkan PA, PN, dan sebagainya. Ini hanya memudahkan kita ketika memanggil sebuah library yang namanya Pandas. Jadi jika kita mendefinisikan PA di sini, maka dia harus ditulis data frame 1 sama dengan PA.read Excel. Dan read Excel merupakan suatu fungsi yang ada di dalam Pandas. Jadi kalian bisa melihat nanti dataset yang ada di dalam Pandas ya. Hanya tinggal ketik apa isinya dan itu salah satunya adalah read Excel. Ya, seperti itu. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Terus kalian juga bisa menggunakan metode lain menggunakan OpenPay XL. Untuk menggunakan OpenPyXL, kalian harus juga mengimport OpenPyXL terlebih dahulu. Dan jika memang belum bisa untuk menggunakan ini, maka kalian harus melakukan pip install seperti biasanya. Kalian juga bisa menggunakan metode lain, menggunakan XL Wings ya, seperti itu. Dan ini merupakan self yang ada di Python. Apa itu self? Self mewakili instance kelas. Dengan menggunakan self, kita dapat mengakses atribut dan metode kelas dengan Python. Jadi kita nggak perlu memanggil satu persatu atribut yang sudah kita definisikan, tapi hanya kita panggil self, maka kita sudah mengangkut semua atribut yang ada di dalam self itu sendiri. Bagaimana cara mengetahui self? Ya, kita seperti ini ya. Jadi kelas myNumber itu adalah kelas yang sudah kita bikin. Def di sini merupakan fungsi ya yang kita deklarasikan sendiri. Dan kalian bisa lihat di sini self, value, terus self dot value kita kasih nilai gitu. Dan ketika kita ingin mengambil semua atribut yang ada di sini, kita hanya tinggal memasukkan self di situ. Jadi nggak perlu satu-satu ya, value di sini berapa, terus nanti age berapa, name berapa, tapi kita hanya tinggal panggil self. Jadi seandainya di sini ada self, seandainya di sini ada self self dot name misalkan, terus namanya katakanlah siapa begitu ya. Maka untuk memasukkan value di def ini, print value, kalian tidak perlu menuliskan seperti ini. Value terus siapa. Nah, tidak perlu seperti itu ya. Jadi hanya tinggal ngangkut saja self, maka semua informasi yang ada di init ini akan terbawa. Entah itu ada value, ada nama dan sebagainya. Itu akan otomatis terbawa gitu. Nah, untuk Python kelas self constructor didefinisikan di awal dengan init seperti ini. Jadi yang pertama adalah kelas subject, terus init ya. Ini atribut-atribut yang ada, kalian harus membuat self terlebih dahulu dengan maksud bahwa self ini nanti yang akan menjadi body dari seluruh atribut yang kalian punya. Jadi ini contoh ya, subject, berarti dia akan masuk kelas subject. Ini adalah main ya. Ini merupakan main yang saya garis kuning ini merupakan main code kalian dan ini yang akan di run. Dia akan masuk ke kelas subjek dengan memasukkan math dan science itu sebagai atribut. Jadi self di sini itu otomatis dia tidak akan dibaca ya. Yang dibaca hanya ini karena self di sini sudah sama-sama tahu bahwa ini adalah identitas dari atribut satu dan atribut dua begitu. Dari objek ya. Ini self itu merupakan identitas dari objek. Jadi ketika kita print objek dot atribut maka nilainya itu. Apakah self adalah keyword? Tidak, self bukan kata kunci di Python. Self hanyalah nama parameter yang digunakan dalam metode instance untuk merujuk ke instance itu sendiri. Nah, ini untuk pointer tukaran objek ya. Jadi maksudnya adalah dia itu sebagai penunjuk, self itu sebagai penunjuk untuk objek yang kita cari gitu. Seperti contoh untuk objek yang sekarang berarti kita masukkan apa begitu nanti kita tinggal hanya panggil.
Membuat kelas dengan atribut dan metode ya, ini adalah langkah-langkahnya. Jadi contoh misalkan kita punya kelas car, kelas mobil, apa aja yang ada di dalam mobil. Contoh kita ingin car di sini. Yang pertama kita mau menjadikan self di sini adalah model apa namanya objek pertama kita. Jadi model kita masukkan nilai model itu masuk bisa sedan, color dengan warna ya kuning seperti itu misalkan. Nah, terus kita show self dot model, jadi hanya tinggal dipanggil self-nya saja ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak perlu dimasukkan outputnya satu-satu, nggak perlu self dot model, nggak perlu self, self dot color dan sebagainya. Hanya self saja dan dia akan mengikludkan semua yang ada di sini. Jadi model dan color sudah akan diikludkan. Ketika kita mau memanggil, hanya tinggal panggil self dot model, berarti dia akan mengambil dari nilai ini. Self dot color mengambil dari nilai ini. Seperti itu, dan ini adalah main functionnya, main code-nya yang akan dibaca. Yang pertama dia mendefinisikan Audi ya dengan kelas car di sini. Masuk ke kelas car, nilai yang pertama modelnya berarti adalah Audi A4 dan model warnanya biru. Terus kelas Ferrari, eh, objek namanya Ferrari dengan kelas masuk ke kelas car. Terus model pertama Ferrari, terus warna biru. Jadi ketika kita mau mengambil objek, ya memanggil objek dengan show di sini, maka tinggal ketik objeknya audi.show, maka dia akan mengprint semua yang ada di dalam show. Jadi modelnya apa, colornya apa, begitu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya untuk informasi-informasi seperti ini kalian bisa baca sendiri ya. Di struktur data itu ada informasi tentang stack dan queue, terus tree dan graph. Itu adalah informasi yang nantinya dibutuhkan ketika kalian ingin membuat struktur data. Dan ini juga akan kita bahas juga di kelas ya, karena materinya juga cukup banyak. Namun untuk materi penting yang terkait dengan project sudah saya bahas di awal tadi. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.